الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang tugas kemarin telah kita kerjakan. Nah, yang keliru dibetulkan. Kemudian yang tidak mengerjakan ini yang mulam, yaitu yang apa? Yang yulam, dicela. Nah, baik. Kalau ada usaha, dia akan tahu sisi yang tidak paham mana. Nah, yang tidak paham mana, sehingga dia bisa memperbaiki. Sekarang perhatikan yang di lembaran, ya kawan, sebagai ringkasan sekalian murajaah pembahasan fa'il kemarin. Nah, perhatikan bagian fa'il. Sudah ketemu? Pengertian fa'il kemarin apa? Nah, pakai al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu, yaitu isim yang dirofakkan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti ikhwan, harus untuk fa'il itu didahului dengan fi'il. Nah, baik, maka perhatikan pada ahkam. Ya, fa'il ketemu bagian fa'il. Dikatakan di situ pada fa'il ada 3 jenis, yaitu apa? Zahiran, contohnya ja'a Umar, ini jelas fa'ilnya berupa isim zahir, jelas ja'a Umar. Ketemu belum Nabil? Ini nih fa'il ini. Ini pembahasan ini kamu perhatikan, ja'a Umar. Ya, fa'il yang zahiran berupa isim zahir, contohnya ja'a Umaru. Umar jelas-jelas sebagai fa'il untuk fi'il ja'a. Ini kemarin telah kita lewati. Kemudian mu'awwal. Mu'awwal itu adalah apa? Pentakwilan dari fi'il yang didahului dengan an. Itu nanti insyaallah kita akan lewat di kitab-kitab setelahnya, kawan. Cuman ini karena ditulis di sini ya kita baca. Contohnya apa? Yu'jibuni an araka. Yu'jibuni an araka. Di sini an, kemudian araka. Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Fi'il madhi yang didahului dengan an, namanya an masdariyah, bisa diubah menjadi masdar. Nah, masdar yang hasil pengubahan tersebut itulah yang dinamakan dengan apa? Fa'il mu'awwal. Paham? Nah, kalau belum paham tidak apa-apa. Ini nanti insyaallah di pembahasan berikutnya. Kemudian yang ketiga, fa'il berupa dhamir. Dhamir di sini apa? Ada dhamir mustatir. Nah, kemudian apa? Baris dan munfasil. Dhamir mustatir, Zaidun qala. Nah, Zaidun qala. Ini kalau dalam bahasa kita diartikan bagaimana Dani? Zaidun qala. Zaid telah berkata, ya kan? Sekarang kalau qala Zaidun, Zaidun qala, Zaid telah berkata. Sekarang qala Zaidun, sama. Dalam bahasa Arab mana yang lebih bagus? Zaidun qala. Dengan apa? Qala Zaidun. Sama dalam bahasa kita ketika mengartikan seperti ini, kawan. Zaidun qala, Zaid telah berkata.
Ketika mengartikan qala Zaidun juga yang bagus, Zaid telah berkata, bukan telah berkata Zaid. Ini kan telah berkata Zaid ini penerjemahan yang tidak baku. Ya, penerjemahan tidak baku karena nggak sesuai dengan susunan SPO, subjek, predikat, objek dalam susunan IZD kita. Nah, yang seperti ini dalam bahasa Arab mana yang lebih bagus? Di antara hal ikhwanifillah yang dipilih dalam kita menggunakan bahasa, yaitu apa? Bagaimana suatu ungkapan ringkas tapi maknanya bisa dipahami. Ya kan, semakin sedikit kata yang digunakan semakin bagus. Nah, sekarang untuk qala Zaidun ini ada berapa kata? 1, 2 ya kan? Kalau Zaidun qala ada berapa kata? Hah? Ada 3 ya, akhi. 3. Hah? Zaidun 1, qala 2, fa'il yang mustatir 3. Ya kan harus dikasih tahu, harus ada ini dhamir yang merupakan fa'il. Fa'ilnya mana? Kan masih tanda tanya. Aina fa'il? Zaidun qala. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Qala fi'il madhi. Ya kan? Fi'il madhi butuh apa? Butuh fa'il. Tidak boleh kita katakan ini fa'ilnya dikedepankan. Boleh tidak? Nah, sekarang ketika saya berkata fa'ilnya mana? Zaidun. Boleh tidak seperti itu? Boleh tidak? Pasha? Tidak boleh. Kenapa? Karena fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya, ya. Fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Maka kalau ada isim mendahului fa'il, maka isim itu di'rab sebagai mubtada. Paham? Makanya fa'il itu setelah fi'il, berarti harus dicari fa'ilnya. Qala. Mana fa'ilnya? Berarti dhamir huwa yang terkandung dalam qala yang kembali ke siapa? Ke Zaid. Jadinya kan banyak otak-atiknya. Makanya lebih ringkas mana? Qala Zaidun. Paham? Kalau Zaidun qala, ini ada 3 berarti. Nah, ada dhamir mustatir pada qala sehingga lebih panjang kalimatnya. Itu contohnya. Walaupun sama kelihatannya, cuma dibalik saja susunannya, tapi sudah berbeda dari sisi balaghah. Nanti berbeda juga ya, kawan. Sisi balaghah itu dia tidak memperhatikan i'rab, tapi yang diperhatikan adalah makna yang terkandung di situ. Nah, saya belajar ini dulu, kalian belajar balaghah nanti bingung. Nah, saya mana? Kenapa? Karena ada anna. Kan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Harus adanya apa? Sebenarnya ada dia annahu qala. Nah, baik. Makanya dalam penulisan hadis itu kita membaca ikhwani fillah enggak bisa langsung apa? Haddatsana. Misalnya siapa? Masa langsung Abi Hurairah? Misalnya? Muhammad bin Muslim. Misalnya ditulis haddatsana Ja'far. Kita tidak boleh baca haddatsana Muhammad, haddatsana Ja'far. Tidak. Haddatsana Muhammad qala. Walaupun enggak ditulis qala, kita baca qala. Ya, cuman mereka kan menulis itu untuk meringkas. Ya. Haddatsana Muhammad Ibnu Ja'far misalnya. Qala haddatsana Ja'far. Qala haddatsana, demikian. Itu nanti antum pertanyaannya bikin tambah.
Ini lagi. Sekarang kita kembali ke permasalahan. Tadi kok bisa sampai itu zaitun qala sama qala zaitun kemana? Kenapa tadi? Baik. Dhamir mustatir zaitun qala, ya. Zaitun qala. Berarti fa'il pada qala adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, kemudian fa'il yang berupa dhamir baris. Dhamir baris itu dhamir yang nampak. Nah, yaitu ja'u. Di sini baris muttasil, ya kan? Karena kemarin di sini kita telah mencontohkan ikhwan fillah atau mengklasifikasikan yang dhamir. Nah, kalian lihat dhamir baris itu apa? Muttasil dan munfasil. Itu yang lebih bagus pembagiannya. Ja'u. Berarti mana ini fa'ilnya? Berupa dhamir yaitu wawu. Perhatikan di situ. Kemudian munfasil lam yaji illa huwa. Berarti apa? Fa'ilnya huwa. Ini insyaallah kemarin sudah. Cuman sekarang kita mau membaca saja, dan catatan yang ada di kalian yang kemarin insyaallah lebih jelas kalau kalian paham. Sekarang perhatikan ahkamuhu. Baik. Hukum seputar fa'il. Yarfa'uhu al-fi'lu tamul ma'lumu wa shibhuhu. Merafa'kan fa'il, hak kembali kepada fa'il. Nah, fi'il yang sempurna yang maklum. Al-fi'lu tam al-maklum. Fi'il yang sempurna, keluar darinya fi'il yang naqis seperti kana dan akhwatnya, itu tidak bisa ada fa'il, paham? Kalau ketemu kana dan teman-temannya itu tidak butuh fa'il, ya kawan. Jadi yang merofakkan fa'il itu adalah apa? Fi'il yang tam, yang sempurna, yang maklum dalam apa? Bentuk mabni maklum. Mabni maklum yang kita kenal yang tertulis di kamus. Nanti dalam pembahasan naibul fa'il kita akan membahas mabni majhul. Baik, wasyibhuhu dan yang semisal dengannya. Nah, yang semisal dengan syibhul fi'il. Ini pembahasan di kitab yang di atas pembahasan kita sekarang insyaallah. Yang jelas ketika ditanya apa yang merofakkan fa'il, apa Hudzaifah? Yang merofakkan fa'il adalah fi'il. Ya kan, fi'il. Sekarang ada tambahan fi'il yang bagaimana? Yaitu fi'il yang sempurna dalam bentuk mabni maklum. Paham? Kemudian yang kedua, yajibu ta'khiruhu ala fi'li. Ini hukum kedua. Wajib fa'il itu diakhirkan atas fi'ilnya. Berarti tidak boleh fa'il kok dikedepankan. Ya, tidak boleh ada fa'il dikedepankan. Seperti ini misalnya. Nah, Zaidun qala. Tidak bisa kita katakan Zaid sebagai fa'il. Walaupun secara makna dia memang pelakunya. Ya, secara makna pelaku bukan Wahyu. Ya, dia pelaku. Orang yang melakukan pekerjaan qala ini. Cuman, nah secara susunan i'rab, nah Zaidun tidak boleh di-i'rab sebagai fa'il. Nah, tapi dalam susunan seperti ini Zaidun qala, maka fa'ilnya adalah apa? Dhamir mustatir. Alasannya kenapa kalau ditanya? Kenapa Abah Muhammad? Nah, karena fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Itu sudah diingat-ingat. Nah, diingat-ingat. Fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Kemudian hukum yang ketiga, la budda minhu fa in dhahara wa illa fa huwa dhamir. Maksudnya la budda minhu yaitu mesti adanya, yaitu mesti butuh kepada fa'il, ya Pak. Suatu fi'il itu mesti butuh kepada fa'il. Nah,
Fa'in zahara, maka apabila nampak itulah fa'il, wa illa fahuwa dhamir, dan jika tidak nampak maka berarti di situ berupa apa? Dhamir. Paham? Jadi seperti ini. Qala Zaidun, ini nampak, jelas ya kan? Sekarang jika tidak nampak seperti pada Zaidun qala. Nah, Zaidun qala, maka fa'ilnya berupa dhamir. Paham? Seperti tadi yang kalian contohkan, Al-Hasanu wal Husainu zahaba, ya kan? Ilal masjidi. Maka fa'il zahaba mana? Fa'il zahaba mana? Alifnya, ya kan? Alif tasniyah, ya kan? Dhamir musanna. Paham? Kemudian yakunu fil kalami wa fi'luhu mahdzufun liqarinah. Terkadang ada fa'il pada suatu ucapan dan fi'ilnya itu mahdzuf dikarenakan suatu qarinah. Ini hukum yang keempat, kawan. Terkadang fa'il itu ada tapi fi'ilnya tidak ada. Gimana ini? Nah, ya, yakunu fil kalam, ada dalam suatu perkataan, wa fi'luhu mahdzuf, dan fi'ilnya tidak ada. Li qarinah, karena suatu qarinah. Harus ada qarinah yang menunjukkan adanya fi'il, misalnya ya kawan. Nah, baik. Contohnya bagaimana? Ketika seorang ditanya misalnya, nah, siapa yang masak hari ini? Siapa yang masak hari ini? Maka seorang menjawab Nabil. Nabil. Seorang mengatakan langsung Nabil. Nabilun. Fa'il ta'. Fi'ilnya mana? Tidak ada mahdzuf, tapi ada qarinah. Karena sebelumnya ada pertanyaan. Man yadbakhul yaum? Ya. Man yadbakhul yaum? Langsung menjawab apa? Nabil. Maksudnya apa? Nam yadbakhul yauma Nabil. Paham? Ini maksud dari hukum yang disebutkan di sini, yaitu kadang memang langsung cuma disebutkan apa? Sebutkan fa'ilnya tok. Ini dalam percakapan. Paham? Nah, cuman harus ada qarinah, karena tidak mungkin na'am, tidak mungkin apa? Fa'il na'am tanpa fi'ilnya. Tayyib tanpa fi'il. Kemudian idza kana, qarinahnya pertanyaan tadi. Qarinah itu adalah sesuatu yang menjadi tanda adanya fi'il yang dihilangkan, yaitu pertanyaan. Misal tadi, man yadbah, siapa yang akan masak tadi ini? Maka jawabannya langsung orang itu Nabil. Enggak akan kemudian dia akan menjawab panjang lebar, dia akan langsung Nabil. Nah, kemudian hukum yang ke-5 yang disebutkan di sini, idza kana muannatsan unnitha fi'luhu. Pahami ya? Ini kalimat-kalimat ringkas, kenapa? Karena berupa kesimpulan kaidah penjabarannya kemarin. Idza kana muannatsan unnitha fi'luhu, apabila berupa muannas fa'ilnya, maka fi'ilnya dimuannaskan. Paham? Tapi kalau berupa musanna, fi'ilnya ikut dimusannakan tidak, Iqbal? Tidak. Kalau fa'ilnya berupa jamak, fi'ilnya ikut dijamakkan tidak? Faisal? Hah? Tidak. Nah, tidak. Baik. Karena fi'il hanya berubah dari siapa? Muannas dan muzakkar. Baik. Nah, itu diingat-ingat. Kemudian kaidah tambahan kemarin, kita pisah hukum fi'ilnya dan hukum fa'ilnya. Itu diingat-ingat. Baik. Nambah enggak? Hah? Nama materi enggak? Hah? Nambah sedikit ya kawan tentang naibul fa'il ataupun penjabaran beberapa poin penting tentang naibul fa'il kita ambil besok. Nah, hampir sama dengan
fa'il, ikhwan, yaitu apa? Yang dikenal dengan naibul fa'il. Naibul fa'il. Sekarang antum perhatikan kalimat ini. Kataba Muhammadun ad-darsa. Maknanya apa? Apa Mahi? Nah, Muhammad telah menulis pelajaran. Ini fi'il. Nah, jelas ini fa'ilnya, ya kan? Ketika dalam suatu kondisi, ya kawan, nah, ingin fa'il ini tidak disebutkan. Nah, ingin fa'il itu tidak disebutkan. Nah, sehingga fa'ilnya dihilangkan. Namanya fi'il, dia butuh sesuatu yang menjadi sandaran. Karena dulu kita lewati, kita lewati dalam pembahasan apa? Musnad dan musnad ilaih, ya kan? Musnad dan musnad ilaih. Nah, yang musnad ilaih yang mana? Musnad fa'il, ya kan? Musnad ilaih, musnad ini musnad. Ini musnad ilaih. Karena apa? Musnad ilaih harus berupa harus berupa isim, ya kan? Itu jangan lupa, itu kalau sudah paham itu Masya Allah itu baik pembahasan dasar, tapi harus kalau sudah paham Insya Allah gamblang belakangannya. Jadi ini sebagai musnad ilaih berupa apa? Isim. Nah, ketika dia dihilangkan, maka fi'il ini ya khwanifillah, yang namanya musnad kan butuh sesuatu yang dia sandari, ya tidak? Yang dia sandari, maka dia harus mencari. Makanya akhirnya dia mencari apa? Maf'ulun bih untuk dijadikan sebagai musnad ilaih. Nah, tapi tidak bisa kemudian langsung apa? Katabat darsa. Kalau seperti ini tetap sama maknanya. Kenapa? Karena fa'ilnya jadinya apa? Jadinya dhamir, ya kan? Tetap ada, cuman nggak disebutkan. Beda dengan yang dibuang, betul. Makanya harus diubah menjadi apa? Kutiba. Kutiba. Kemudian darsa, karena kedudukannya sebagai pengganti fa'il menjadi ad-darsu. Nah, ini sejarahnya. Nah, sejarahnya makanya ad-darsu inilah dinamakan sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Kenapa? Karena dia diletakkan pada kedudukan fa'il sebagai sandaran untuk fi'ilnya. Nah, maka perhatikan di mustalahat naibul fa'il. Ketemu? Nah, naibul fa'il huwal ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Yaitu isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Namanya naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Dan ini penamaan yang lebih bagus daripada penamaan dalam jurumiyah. Kalau jurumiyah menamakan dengan apa? Apa? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya kan? Yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini penamaan kurang bagus. Kenapa? Karena yang menjadi naibul fa'il tidak harus maf'ul. Nanti akan kita ketahui. Bisa berupa maf'ul, bisa berupa masdar, bisa berupa jar majrur. Nah, makanya lebih bagus penamaan dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nah, pengganti dari fa'il. Nah, karena dia itu adalah pengganti dari fa'il, ikhwan. Karena pengganti berarti hukumnya mengambil hukum yang dia gantikan. Ya, yang dia gantikan. Berarti sama. Hukum naibul fa'il dari sisi hukum yang kemarin disebutkan di sini ini. Nah, sama. Berarti naibul fa'il hukumnya
Pertama apa? Dari si i'rab dia mesti marfu', ya kan? Dari si i'rab mesti marfu'. Baik. Kemudian jatuh setelah fi'il. Nah, cuman bedanya kalau fa'il jatuh setelah fi'il yang maklum, ya kan? Sedangkan naibul fa'il jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Karena fi'il dari sisi sighahnya, ikhwan. Nah, fi'il dari sisi sighahnya fi'lun. Dari sisi sighahnya ini ada yang mabni maklum. Ada napil di sini ganggu. Dan mabni majhul. Ini nama yang mudah, yang sudah masyhur, walaupun nama ini akan dikritisi. Naam. Tapi sekedar makna tidak perlu kita ribut-ribut. Mabni maklum yaitu apa? Yang diketahui fa'ilnya. Seperti apa? Nasara, kataba, doroba, dan seterusnya. Majhul yaitu maksudnya yang tidak diketahui fa'ilnya, dalam bentuk seperti nusira atau kutiba. Naam, kutiba dan seterusnya. Baik, di sana ada penamaan yang lebih bagus apa? Mughayyarus shighah. Mabni majhul juga dikenal dengan mughayyarus shighah, yaitu shighahnya diubah, gitu aja. Mughayyarus shighah. Sehingga ketika ketemu misalnya nusira, fi'lun madhi mughayyarus shighah. Caranya gitu. Kenapa kok mabni majhul ini dikritisi? Sebab pada sebagian fi'il, ikhwan, tidak pantas untuk kita katakan mabni majhul. Kenapa? Karena na'am tidak majhul sangat diketahui, yaitu apa? Fa'ilnya Allah misalnya. Seperti misalnya apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Siapa yang menciptakan? Allah. Masa dikatakan khuliqal fi'il mabni majhul? Majhul yang menciptakan. Ini tidak beradab. Ya tidak? Nah, dari sisi ini sebagian ulama mengkritisi itu. Walaupun sebenarnya kalau untuk istilah lughah tidak masalah. Cuman mereka bagaimana mungkin untuk mengambil kalimat yang paling bagusnya. Paling bagusnya. Kayak kemarin misalnya, harfun jar zaid. Ketika di Al-Quran ya kita tidak katakan apa? Huruf tambahan, tapi kita katakan silah wa taukid, penguat. Paham? Sekarang fi'il madhi yang seperti ini kita katakan fi'il mughayyarus shighah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ambilin aja dulu yang mudah. Bagaimana sekarang kita membuat tayyib fi'il dalam apa? Dalam bentuk mughayyarus shighah, yaitu shighahnya diubah ke shighah apa? Yang membutuhkan naibul fa'il nantinya. Nah, fi'il yang bisa diubah shighahnya, ikhwan, itu hanya dua. Hanya dua. Yaitu apa? Pertama fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari'. Orang mungkin bertanya, loh kenapa kok fi'il amr enggak? Kenapa enggak bisa diubah shighahnya? Karena fi'il amr mesti membutuhkan fa'il. Ya, fi'il amr itu butuh fa'il. Tidak bisa fa'il dibuang pada fi'il amr. Misalnya apa? Pergi. Masa dipergi? Atau apa? Makan. Makanlah kamu. Mesti ada fa'ilnya. Makanya untuk fi'il amr tidak bisa diubah menjadi mughayyarus shighah. Ya. Apa alasannya tadi? Apa Humam? Karena fi'il amr mesti butuh apa? Mesti butuh fa'il, ya, mesti butuh fa'il. Nah, untuk fi'il madhi ada kaidah bagaimana membuat madhi mughayyarus shighah. Kalau dalam jurumiyah, siapa yang hafal jurumiyah? Nah, bagaimana caranya Ukasha?
didomahkan awalnya di kasrah sebelum akhir, ya kan? Di dhamma awalnya di kasrah sebelum akhir. Cuman kaidah ini ikhwanifillah berlaku kalau apa? Kalau fi'ilnya 3. Nah, seperti apa? Kataba menjadi kutiba, daraba menjadi duriba. Sekarang kalau istighfara, nah, kalau istighfara kalau pakai kaidah dalam jurumiyah dumma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir, berarti apa? Ustaghfira, ya kan? Ustaghfira. Paham? Nah, berarti kaidahnya tidak berlaku di situ karena tidak boleh. Tidak betul ustaghfira. Makanya kaidah yang lebih menyeluruh ya Fanifillah, karena untuk itu butuh kaidah-kaidah lain. Ada 3 kaidah jadinya kalau ngikut kaidah yang di jurumiyah. Jadinya apa? Kalau fi'ilnya itu lebih dari 3 ada kaidah sendiri. Ya, ada kaidah sendiri. Sekarang kita satu saja, satu kaidah yang melingkupi semuanya. Yaitu apa? Dengan mengkasrah huruf sebelum akhir dan didomah huruf yang berharokat sebelumnya semuanya. Didomah semuanya. Antum lihat huruf sebelum akhir. Sekarang misalnya contohnya apa? Istighfara tadi. Istighfara. Istighfara. Huruf sebelum akhir apa? Huruf sebelum akhir fa di kasrah. Fi, ya kan? Huruf yang berharokat sebelumnya semuanya di dhammah. Berarti apa? Fira. Jadi ya, fira. Nah, cari yang lain lagi. Apa? Istakmala jadinya apa? Ustukmila. Sudah. Yang lainnya lagi apa? Yang lebih dari 1 misalnya apa? Ijtahada. Berarti apa? Ujtuhida. Ya, ujtuhida. Paham? Itu. Jadi di kasrah yang sebelum akhir, kemudian huruf berarokat sebelumnya di dhammah semuanya. Ini kalau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi. Nah, sama kaidahnya jadinya. Baik. Makanya ini berlaku untuk semuanya. Huruf sebelum akhirnya apa? Ta di kasrah. Nah, ini aslinya kataba. Huruf sebelum akhir ta di kasrah. Sebelum dia di dhammah kutiba. Paham? Makanya kaidah ini menyeluruh. Kalau tadi kaidah yang dumma awaluhu wa qusira ma qabla al-akhir cuman berlaku pada yang 3 huruf tok. Paham? Sekarang kalau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ikhwani fillah, kaidahnya bagaimana? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Naam, kalau ini naam. Misalnya apa? Kataba fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya apa? Abah Muhammad. Jangan nangis Kau ucap-ucap aja. Kataba fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya apa? Kataba yaktubu. Nah, yaktubu. Sekarang diubah sighahnya. Jadinya apa? Diubah sighah dari yaktubu menjadi mughayyarus sighah atau mabni majhul. Menjadi dumma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Di dhammah awalnya yuk. Kemudian huruf sebelum akhirnya apa? Ta menjadi yuk tabu. Ya, yuk tabu.
Sekarang kalau istaghfara, fi'il mudhari'nya apa, Bamahi? Yastaghfiru. Yastaghfiru diubah menjadi yustaghfaru. Nah, kali ini kaidahnya betul ya kan? Kaidahnya tetap. Yustaghfaru. Kaidahnya tetap. Kalau mandi saja tadi diubah, berbeda dengan yang di Naam Jurumiyah ya kawan. Cuman diubah aja, dibalik aja sebenarnya. Yaitu kita konsentrasi di huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir kalau mandi pokoknya di kasrah, kemudian sebelum itu semuanya di dhammah. Itu mudah. Nah, kalau fi'il mudhari' masih sama kaidahnya, yaitu di dhammah sebelum di dhammah yang pertama, kemudian sebelum akhir di fathah. Nah, baik. Itu ingat-ingat. Sekarang tugasnya, biar kalian sering membuka kamus. Harus mau belajar bahasa Arab harus buka kamus. Karena apa? Nggak bisa kalian walaupun sampai alfiyah tidak memiliki kosakata yang banyak, nah, tidak akan bisa baca kitab. Sekarang, nah, yang pertama telah dibunuh. Dia laki-laki telah dibunuh. Dia laki-laki telah dibunuh. Tinggal ya, yang pertama apa? Dia laki-laki telah dibunuh. Yang kedua, buku itu telah dibaca. Buku itu telah dibaca. Nah, yang ketiga, rumah itu akan disewa. Rumah itu akan disewa. Yang keempat, sumur itu akan digali. Nah, biar kalian nyari di kamus. Ya. Nah, ada kamus banyak itu, ada yang kamus Indonesia Arab ya, atau tanya sama yang sudah bisa. Yang penting ada usaha untuk juga kita sering membuka kamus, berkenalan dengan kosakata. Nah, kenapa? Setelah ini praktek ini, setelah teori ini, kebanyakan teori dari Jurumiyah, Mutamimah semuanya teori, tapi ketika praktek tidak. Kenapa? Karena tidak membiasakan untuk baca kemudian membuka kamus aktif. Bahasa Arab harus aktif. Kalau pasif saja, pasif saja teori sebenarnya gampang. Cuman apa? Teori itu kalau diurut ya gampang, tapi ketika ketemu di medan jadi pada buyar, ya tidak? Jadi pada buyar. Ini apa? Kadang pating belencat. Saya failnya. Ternyata di belakang sana fiil terpisah, keterangan, kemudian failnya jauh. Ya, disitulah. Kalau sudah sering menghadapi masalah kan kita terlatih. Feelingnya itu akan terlatih. Oh, ini nanti ke sana mesti ada. Sehingga seorang tahu kalimat ini mesti salah. Kalimat ini salah, atau kadang sebagian kita biharokati. Ini harokatnya mesti salah. Kita bisa pasti mengatakan apa? Ini keliru. Kenapa? Karena kita sudah betul-betul paham susunan kalimat tidak mungkin seperti ini. Itu loh. Nah, itu yang harus dilatih. Yang penting antum harus aktif ya, Pak. Durusul lughah. Durusul lughah itu untuk apa? Untuk penerapan. Antum praktekkan teori di situ, makanya baca itu usahakan baca betul, keras, kemudian apa?
sudah terlatih tadi, bacanya keras. Kemudian jangan ragu-ragu kalau baca. Kalau baca masih masih ngulang. Misalnya mau baca kalimat ini, apa tadi? Misalnya kataba Muhammadun ad-darsa. Masih kataba Muhammadun diulang lagi. Itu. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu